Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fancy Botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si Botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 15 chapter 80,7 yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama mangaka One. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat, sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 15 chapter 80,7 ini membahas tentang cerita kebohongan King, kenapa justru dia yang dianggap berhasil membunuh monster Piccolo. Padahal seperti yang kita tahu, yang mengalahkan monster vaksin tersebut adalah Saitama. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan kota A, tepatnya markas asosiasi pahlawan, yang mengalami keadaan genting karena kemunculan suatu monster. Salah satu staf berlari ke ruangan rapat dan menginformasikan jika bencana monster telah muncul dan lokasinya berada di barat laut dari pusat kota yang berjarak sekitar 20 km. Ketika momen itu terjadi, bisa dibilang makhluk misterius terbesar dalam sejarah kota tersebut telah muncul. Diperkirakan juga jika level bencana dari monster itu adalah iblis atau mungkin bisa lebih tinggi menjadi naga. Jika dilihat dari kerusakan yang terjadi, pahlawan Max dan Smileman telah menuju ke lokasi pertempuran. Namun entah kenapa komunikasi pihak asosiasi dengan para pahlawan yang mereka kerahkan juga telah terputus. Kejadian itu membuat para staf yang lain juga ikutan panik. Sebagian staf elit meminta mereka untuk tetap tenang karena markas mereka berada di kota ini. Namun staf yang lain memberitahu kalau tidak ada satupun dari jajaran pahlawan kelas S yang berada di sekitar kota A. Kemudian salah satu staf elit pun menginstruksikan untuk segera mengarahkan seluruh pahlawan kelas B maupun kelas A untuk segera mengatasi bencana itu secara bersamaan. Menurutnya para pahlawan itu sendiri perlu bekerja sama demi mengulur waktu hingga ada pahlawan kelas S yang datang. Mereka juga segera memanggil Metal Knight untuk segera mengirimkan pasukan robot-robotnya. Namun sialnya robot-robot tersebut telah disetting untuk menjaga markas asosiasi saja. Kemudian para staf elit pun meminta untuk segera menghubungi Tatsumaki supaya pahlawan itu bisa segera bergegas. Di lokasi pertempuran sendiri, efek serangan yang si monster lancarkan menciptakan beberapa ledakan dalam skala besar. Efek kehancuran tersebut menciptakan getaran gempa yang sampai terasa di lokasi markas asosiasi sendiri. Tidak lama setelahnya, ada beberapa pahlawan yang siap untuk maju. Mereka adalah Spring Mustachio, pahlawan kelas A peringkat ke-33, Double Fall, pahlawan kelas B peringkat ke-97, Crash Grand Eyebrow, pahlawan kelas A peringkat ke-35, Mumen Rider, pahlawan kelas C peringkat pertama, dan Blue Fire, pahlawan kelas A peringkat ke-6. Menurut Mustachio, bagaimanapun juga, kekuatan ledakan yang dikeluarkan si monster sangat besar. Dia memiliki firasat jika mereka semua harus benar-benar mempertaruhkan hidup mereka untuk bisa mengalahkan monster itu. Eyebrow menyarankan rekannya tersebut. Jika pahlawan itu merasa ragu, lebih baik dia mundur saja. Mumen Rider berpendapat jika mereka tidak boleh membiarkan kerusakan jadi semakin menyebar. Blue Fire sendiri mengajak mereka semua untuk segera melakukan serangan kombinasi dalam menahan monster itu. Namun sialnya ketika para pahlawan tersebut bersiap untuk maju, dengan mudahnya si monster berhasil menghempaskan mereka semua dan menciptakan udara hancur dalam skala besar. Eyebrow merasa jika kekuatan besar ini tidak bisa mereka bendung. Menurutnya tenaga yang dikeluarkan si monster jauh lebih besar dibandingkan kombinasi kekuatan mereka semua. Mumen Rider juga mengaku jika hempasan ini membuat mereka tidak bisa maju lebih jauh. Bahkan efek dari hempasan udara ini membuat pahlawan Double Fall terlempar jauh ke belakang. Mustachio dan Eyebrow penasaran, apakah ada orang yang bisa mengatasi bencana separah ini? Seperti yang kita tahu, bencana monster itu tercipta akibat ulah yang diperbuat oleh monster Piccolo atau Vaccine Man.
Dari markas, salah satu staf menginformasikan jika mayoritas pahlawan kelas C, kelas B, dan kelas A telah tiba di lokasi pertempuran dengan total jumlah sebanyak 31 pahlawan. Namun naasnya mereka semua berhasil dikalahkan. Sedangkan untuk Atomic Samurai, Pigat, Metal Bat, dan Teto Master masih dalam perjalanan menuju kota A. Meski begitu, Tuan Pigot sendiri tidak bisa memakai mobil milik asosiasi untuk sampai ke lokasi kejadian karena masalah kesehatan. Dia memilih untuk berlari sendirian dan itu akan memakan waktu sekitar 4 jam. Selain itu, efek dari serangan yang si monster lancarkan sendiri membuat gelombang radio jadi terhalang dan itu mengakibatkan mereka tidak bisa menghubungi para pahlawan kelas S yang lainnya. Mendengar berita tersebut membuat para staf elit jadi merasa frustrasi. Apakah ini adalah akhir dari organisasi mereka? Di sisi lain, menggunakan bola-bola cahayanya, Vaccine Man menghancurkan banyak gedung kota dengan begitu mudah. Namun tidak lama setelah itu, Saitama tiba di lokasi kejadian. Dan seperti yang kita tahu guys, si botaklah yang berhasil mengalahkan monster itu hanya dengan sekali pukul saja. Beberapa saat setelah keributan berakhir, ada seseorang yang berjalan menuju lokasi tersebut. Dia merasa kalau telah menjatuhkan barangnya di sekitar sini. Dia berharap semoga saja barangnya itu tidak rusak. Menurutnya, meskipun ledakan kehancuran telah berakhir, tapi bisa saja pertarungan masih dapat berlanjut. Lalu pria itu melihat sebuah kaset game yang selama ini dia cari-cari. Ternyata itu adalah King. Dengan sigap, King pun segera bergegas mengambil kaset gamenya. Namun sialnya, dia tersandung oleh sebuah reruntuhan dan membuatnya terjatuh di sebelah potongan jasad monster yang sebelumnya Saitama kalahkan. Tidak lama setelah itu, salah satu staf asosiasi menginformasikan kepada yang lainnya jika mereka telah mendapatkan berita baik karena makhluk misterius itu telah berhasil dihancurkan. Para staf elit yang mendengar berita tersebut pada tertawa. Menurut mereka, tidak akan ada makhluk yang bisa menyaingi asosiasi mereka ini. Mereka juga bertanya, siapa orang yang mengalahkan monster itu? Karena mereka akan memberikannya sejumlah poin sebagai hadiah atas usaha yang pahlawan itu berbuat. Staf Sekingar berkomentar, jika kali ini juga pria tersebut kembali berhasil melakukannya. Menurutnya, mereka begitu beruntung. Ancaman seperti itu bisa mau menjadi sekutu dari mereka. Terlebih lagi, orang itu selalu bisa diandalkan pula. Di lokasi pertempuran sendiri, para pahlawan telah sadarkan diri. Mereka semua begitu heran dengan efek kehancuran yang terjadi. Pahlawan Eyebrow berkomentar, jika ada banyak daging monster yang berserakan di sekitar orang itu. Pahlawan Mustachio dan Moment Rider juga bingung. Bagaimana bisa monster itu menghadapi monster yang sebegitu mengerikannya, apalagi dengan bertarung sendirian. Menurut Blue Fire, dengan kejadian ini, maka rumor tentang pahlawan tersebut memanglah nyata. Ternyata yang pihak asosiasi dan para pahlawan itu maksud adalah King. Sambil mengambil kaset gamenya, King yang bersimbah darah karena terjatuh di genangan darah monster itu mengeluarkan suara King Engine-nya yang semakin lama semakin keras. Dan dia juga berlagak so cool gitu guys, seakan memang dialah yang telah melakukan ini semua. Padahal yang kita tahu, itu semua adalah aksi dari Saitama. Dan akhirnya cerita Extra 15 One Punch Man chapter 80,7 telah usai. Nah itu tadi review Extra 15 manga One Punch Man versi Murata chapter 80,7 yang ending scene-nya memperlihatkan King yang mengambil kaset gamenya dengan kondisi bersibah darah karena terjatuh di genangan darah dari potongan tubuh monster yang sebelumnya Saitama kalahkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.